Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ivon Fiona Titoni dari kelas 2 SIC. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan Praktikum Framework Lanjutan pertemuan 4 yang membahas mengenai Tailwind CSS. Jadi untuk pertama-tama, seperti biasa kita ambil dulu localhost-nya. Masuk ke command prompt. Kemudian kita cd dulu. Kemudian kita kontrol terus klik localhost-nya, maka dia akan muncul. Selanjutnya, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara penginstalan Tailwind. Jadi, kita buka command prompt baru, kemudian pertama-tama kita cd dulu. Kemudian kita ketikkan npm install Tailwind CSS add Tailwind CSS atau find. Kemudian jika berhasil, maka dia akan memunculkan seperti ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita install, kita perlu config dulu di file-nya agar library-nya itu kebaca. Yaitu di bagian file config.js, kita tambahkan import Tailwind CSS from Tailwind CSS atau file. Kemudian kita tambahkan plugin yaitu Tailwind CSS buka kurung tutup kurung agar dia kebaca. Kemudian di React terdapat dua CSS, yaitu ada app CSS dan juga index CSS. Tapi yang jadi yang utama itu adalah index CSS karena sifatnya itu global. Jadi bisa dipanggil di seluruh file. Jadi yang kita pakai itu yang di index CSS, kemudian yang di app CSS kita hapus saja. Selanjutnya di index CSS kita import dulu Tailwind CSS. Kemudian kita import URL yaitu font Google API CSS. Jadi agar semua font dan CSS yang kita inginkan tuh bisa tertampil dengan kita import dulu. Kemudian selanjutnya itu adalah theme, add theme. Jadi add theme ini digunakan untuk kita mendaftarkan warna-warna atau teks yang ingin kita panggil. Jadi misalnya ini color ini hanya mendefinisikan ini merupakan warna. Selanjutnya ini ada primary light, primary dark, primary very dark. Ini merupakan agar kita tahu, oh warnanya itu apa dengan kode ini. Jadi sampingnya ini berupa kode warnanya. Selanjutnya ini color text juga sama. Jadi misalnya teks ini warnanya apa, color hanya mendefinisikan warna. Dan juga yang paling bawah ini color background. Jadi ini untuk mendefinisikan bahwa ini itu color background. Ini merupakan kode agar kita tahu bedanya antara ketiga warna ini. Kemudian untuk font juga sama, yaitu menggunakan dua font, yaitu ada Opins dan juga Inter. Kemudian di bawahnya ada root. Kenapa ada root lagi? Karena root ini digunakan untuk mendefine warna yang kita buat di atas. Agar bisa dipanggil, soalnya tim itu hanya warnanya saja, dia belum bisa diaplikasikan. Jadi dengan adanya root ini, maka warna yang ada di atas ini bisa diaplikasikan. Selanjutnya ini ada body. Body apply bg2 text primary font body. Ini digunakan untuk mengapply semua file yang memanggil CSS ini. Jadi ini itu berupa komponen utama. Selanjutnya kita buat folder komponen yang isinya itu ada dashboard, header, dan juga sidebar. Dan terakhir kita juga bisa mengapply dari Figma, ukuran Figma. Jadi kita buat menjadi front end, yaitu pada produk card. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dashboard lebih dahulu. Jadi sebelum kita lanjut ke sini, kita perlu menginstal icon React, yaitu dengan kode npm install React Strip Icons. Kemudian kita loading. Jika sudah begini munculnya, maka icon tersebut sudah terinstall. Jika sudah begini, maka React iconnya sudah terinstall. Jadi kita sudah bisa menggunakan library React icons tersebut. Selanjutnya adalah dashboard JSX. Jadi pertama-tama itu kita import dulu icon-icon apa yang kita ingin gunakan di dalam coding ini. Jadi di sini itu menggunakan Eva user, Eva box, dan juga Eva $sign yang kita import dari library React icons. Kemudian kita export default function yaitu dashboard. Kemudian kita langsung returnkan di mana class name grade calls-nya itu 3 dan juga gap-nya 4. Dan juga di mana di dalamnya itu BG-nya itu
atau backgroundnya berwarna biru, warnanya 500, atau opacity-nya 500, kemudian teksnya white, paddingnya 4, dan juga radiusnya yaitu item center. Kemudian kita panggil Eva user atau icon Eva user-nya dengan class name, yaitu teksnya itu berukuran 4XL dan juga margin right-nya itu 4. Kemudian kita panggil teksnya itu XL, font bold yang bertulisan 100, kemudian teksnya small dengan tulisan total user. Kemudian di bawahnya itu sama juga, seperti kita panggil dulu komponennya, seperti backgroundnya warna hijau, teksnya warna putih, paddingnya 4, dan juga radiusnya item center. Kemudian kita panggil Eva box, di mana teksnya itu berukuran per XL dan margin right-nya 4. Dengan tulisan 50, yaitu dengan ukurannya itu XL dan juga fontnya itu bold. Dan juga teksnya kecil yang bertulisan products. Selanjutnya yang di bawah juga sama, backgroundnya warna kuning, opacity-nya 500, teksnya putih, paddingnya 4, dan juga radiusnya itu item center atau di center. Kemudian $, itu kita panggil icon yang kita import dari library React Icons. Kemudian teksnya itu XL, font bold dengan tulisan $10.000. Kemudian teksnya small dengan tulisan revenue. Jadi, blue dashboard-nya akan muncul di front end. Selanjutnya adalah header. Jadi, untuk header ini juga sama, kita import dulu icon yang kita ingin gunakan, itu ada Eva Search, Eva Bell, dan juga Eva User Circle dari library React Icons. Kemudian, export default functionnya header, return. Kita return Eva Search dengan top-nya 3, left-nya 3, dan juga teksnya itu berwarna gray 400, opacity 400. Dimana di sini akan memunculkan search bar dengan class name yaitu width-nya itu full, padding left-nya 10, padding right-nya 4, PY-nya 2, border rounded atau radiusnya, focus outline none, kemudian fokusnya itu ring 2 dan fokus ring berwarna blue dengan opacity 500. Kemudian selanjutnya sama yang seperti yang di bawah, yaitu ada memanggil Eva Bell dan juga Eva User Circle dengan komponen-komponen CSS yang kita ingin gunakan, seperti teksnya gimana, menggunakan cursor pointer, hovernya gimana, dan juga ada transition, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada sidebar. Sidebar ini juga sama. Jadi pertama-tama itu kita import dulu. Itu import dengan icon yaitu Eva Home, Eva User, Eva Box, dan juga Eva Sign Out ALT dari library React Icons. Kemudian selanjutnya itu memunculkan admin panel yaitu dengan teksnya itu 2XL, fontnya bold, dan juga NB-nya itu 6. Kemudian di dalam kotaknya tersebut width-nya itu 64, background-nya itu gray dengan opacity 800, teks yang white, dan screen atau height-nya itu sebesar screen. Kemudian padding-nya 5 dan juga flex scroll. Kemudian isi di bawah ini kita panggil Eva Home dengan komponennya seperti ini. Kemudian Eva User juga, flex item center, space-nya itu X-nya 3 dan P-nya 3, hover-nya itu background gray 700, rounded-nya itu MD, dan juga menggunakan cursor pointer. Kemudian dari sini itu step pertama itu kita import icon yang kita ingin panggil di dalam coding tersebut. Kemudian di dalam setiap icon tersebut kita bisa mengatur CSS-nya dengan menuliskan class name sama dengan buka kurung. Kemudian kita isi seperti teksnya apa, ukurannya gimana, warnanya apa, pakai cursor pointer, pakai radiusnya gimana, paddingnya gimana, marginnya gimana. Jadi kita atur di dalam class name. Jadi maka dia akan memunculkan output seperti ini. Dashboard-nya, sidebar, ini ada search bar, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang paling terakhir yaitu dari desain Figma, kita ngodingkan ke front end sesuai dengan ukuran dari Figma tersebut. Jadi contohnya itu seperti ini. Kemudian kita bisa cek misalnya untuk tulisan Apple Watch Series 4 ini ukurannya berapa, seperti lebarnya segini, panjangnya segini, top left, kita bisa cek misalnya juga gambarnya, ukurannya, kita bisa cek juga. Jadi kita buat di komponen yaitu bagian product card. Jadi pertama-tama kita export dulu default function yaitu product card. Kemudian kita returnkan yaitu div class name, backgroundnya itu putih, weight-nya itu 361px dengan radiusnya itu
MD, dan paddingnya 4. Ini merupakan background dari frame-nya. Kemudian kita munculkan gambar, karena di sini tuh langsung gambar. Jadi img ini merupakan URL untuk munculkan gambar watch tadi. Kemudian tulisannya itu Apple Watch dengan class name yaitu weight-nya itu full, H-nya itu 328px dengan objek hover rounded itu 14px. Kemudian div class name mt4 px2 di mana di sini akan memunculkan tulisan Apple Watch Series 4 dengan teksnya itu 20px dan fontnya bold dengan teks yaitu berwarna hitam atau kode 000000, 0-nya 6 kali. Selanjutnya, backlash name yaitu dengan memunculkan $120 yaitu menggunakan warna teksnya itu ini kodenya, kemudian teksnya itu 16px menggunakan NT-nya itu 1 atau margin top-nya 1. Selanjutnya itu di bawahnya itu memunculkan bintang dan juga angka 131. Itu dengan kode kita buat div kelasnya atau kita kelompokkan. Jadi dengan flex item center mt2 atau gap 1. Kemudian memunculkan array 4 atau maksudnya itu dia memunculkan bintang tersebut sebanyak 4 kali. Dengan panjang itu 16, lebar 15, dan juga fill-nya itu non. Kemudian XMLNS ini merupakan link dari bintang tersebut dalam bentuk SVG. Kemudian untuk bintangnya itu berwarna kuning. Dan selanjutnya yang di bawah ini, karena di sini tuh bintang warna kuningnya ada 4 dan juga yang kosong atau yang tidak berwarna itu ada 1, maka kita buat coding untuk yang tidak berwarna. Tadi kan cuma 4, jadi yang di bawah ini kita buat yang 1 yang tidak berisi. Jadi sama juga codingnya, tapi bedanya itu di warnanya. Yaitu fill-nya itu black dengan opacity 40. Jadi 6 angka pertama itu merupakan warna dan juga 2 angka terakhir itu merupakan opacity-nya. Oke, selanjutnya yang paling terakhir itu ada button. Jadi untuk coding buttonnya itu button class name atau di atas dari buttonnya tersebut margin topnya 4, backgroundnya berwarna ini, kemudian px-nya 24, kemudian untuk p-nya 6, kemudian teksnya itu 14px dan juga font bold dengan radius yaitu 12px. Tulisannya itu add to chart. Maka dia akan tampil di front end seperti ini. Sekian presentasi dari laporan praktikum framework lanjutan pertemuan 4. Maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih dan selamat siang.